Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMA Tafid. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan program baru di channel SMA Tafid. Programnya adalah Podcast Iqro. Dalam Podcast Iqro ini akan membahas atau akan berbincang berkenaan dengan SMA Tafid, tentunya berkenaan dengan alumni, berkenaan tentang Al-Quran, dan tentunya tentang isu-isu yang merebak pada saat-saat ini. Dan nanti akan dihadirkan para narasumber, baik dari luar, non-alumni, dan juga para guru-guru SMA Tafid. Pada kesempatan podcast perdana ini, saya sudah mengundang salah satu alumni yang menurut saya bisa dikatakan salah satu alumni yang sukses, alumni SMA Tafid, alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Banyu-Anyar. Mari kita sambut narasumber kita. Selamat datang Ustadz Jailani. Saya enaknya panggil Ustadz atau kakak ini? Apa aja yang penting happy aja, Mas. Ustadz Rojul. Nah, Ustadz ini kalau Ustadz Rojul harus dipanggil Ustadz. Karena jadi guru di sini. Oh ya, ini adalah program dari channel SMA Tafid, yaitu Podcast Iqro, dan ini perdananya. Podcast perdana, dan kebetulan narasumbernya adalah Ustadz Jailani. Mungkin dari teman-teman para alumni dan tentu halayak mungkin masih banyak yang belum tahu. Jadi bisa diperkenalkan dulu, Ustadz. Ya. Saya Ustadz, nama saya Jailani. Saya orang Sumeneb. Saya masuk di SMA Tafid itu 2010 dan lulus 2013. Tugasan 2013-14 ya. Ya, itu saya di SMA Tafid. Lulus 2013. Kalau masuk pesantren? Masuk pesantren itu sekitar 2009. 2009. Berarti berkisaran berapa tahun di sini? 6, 7. Di pesantren karena kan saya 2013 lulus, 2014 ngabdi, 2015 balik lagi. Sekitar 4-5 tahun di sini, Ustaz Rojul. Setelah lulus atau setelah mengabdi lalu melanjutkan kuliah ya? Ya. Kuliahnya di mana, Ustaz? Nah, saya kuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Oh, Bangkalan ya? Cuma sebenarnya yang paling menarik dan membuat saya ingat itu adalah proses masuk ke kuliahnya ini sebenarnya. Oh, iya. Yang perlu ini mungkin jadi pelajaran lah buat adik-adik semuanya, jadi bahan pengalaman saya menjadi bahan bahan motivasi. pengetahuan juga, mungkin bisa jadi motivasi. Saya tidak mau langsung mengatakan motivasi, takutnya justru sebaliknya tuh Ustaz Rajul. Jadi pada pokoknya yang ini saya sampaikan adalah saya di SMA Tafid ini mungkin otak saya ini di bawah rata-rata ya. Jadi teman-teman SMA Tafid, kalian nggak usah khawatir lah dengan apabila kalian mempunyai otak yang di bawah rata-rata seperti saya. Kemampuannya, ini, kemampuannya betul di bawah rata-rata, kalian nggak usah minder untuk kuliah karena memang kuliah di mana dan selanjutnya seperti apa itu bukan bergantung dari otak kita sebenarnya, tapi bergantung pada perjuangan kita, atau bisa kita usaha, sebut ya? Ya betul, usaha bisa kita sebut bergantung pada takdir kita. Tapi saya menyebut bahwa takdir itu bisa kita bentuk melalui proses dan perjuangan itu sendiri. Karena saya ingat betul waktu itu setelah saya lulus dari SMA Tafid, setelah tugas saya benar-benar pengen kuliah. Karena waktu itu saya jago di bidang seni, Mas Ustadz Rojul. Jadi pada saat saya di Banyu-Anyar ini, alhamdulillah saya jadi ketua teater kertas. Teater kertas ya. Kertas, dan pada saat saya jadi ketua selama 1 tahun itu saya mendapatkan juara 4 kali se-Jawa Timur. Teater pelajar se-Jawa Timur 4 kali, dapat arsitek terbaik 2 kali, kemudian jadi sutradara terbaik 2 kali. Jadi saya rasa saya mampu untuk kuliah di kampus seni. Waktu itu saya daftarnya di ISI Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dan ternyata saya tidak diterima. Nah, disitulah saya mulai down. Karena itu mungkin bidangnya sampean ya? Iya, saya bahkan berjanji tidak akan kuliah selain di bidang seni. Tapi ternyata kan kebalik sekarang ini, Mas Rajul. Saking seninya ya. Dan orang tua saya itu orang tidak punya, Ustadz Rajul. Jadi orang tidak punya, karena orang tidak punya pasti yang harus saya lakukan adalah cari beasiswa.
Nah, untuk mencari beasiswa ini yang sebenarnya perjuangannya itu sangat, bagi saya sampai sekarang masih saya ingat betul harinya, jamnya, kapannya itu masih ingat betul. Karena waktu itu, sekarang Ustadz Afif kan sudah jadi kepala sekolah. Di waktu itu yang membimbing saya untuk mendaftar itu Ustadz Afif. Karena berarti waktu itu jadi tata usaha TU. Ya, mungkin tata usaha ya. Pada pokoknya waktu itu Ustadz Afif mengarahkan saya untuk mendaftar sendiri. Karena pada saat di SMA Tafid itu sekolah masih belum terdaftar di bidik misi. Jadi masih mendaftarkan sekolah. Jadi Ustadz Afif dengan saya yang mendaftarkan waktu itu. Saya cuma lihat-lihat aja sampai bikin emailnya kepala sekolah dan lain-lain. Karena memang dibutuhkan dan urgent sekali waktu itu. Ini email kepala sekolah, akhirnya goal. Setelah itu saya dapat nomor KAP, kalau tidak salah nomor kode akses lah, seperti itu. Kemudian saya mendaftar sendiri. Nah di situ saya tiap malam ke warnet hanya bikin bagaimana caranya mendaftar ini, cari buku panduan dan segala halnya, hanya untuk kuliah. Kebetulan waktu itu SMA Tafid belum banyak mempunyai alumni ya yang kuliah, jadi tidak ada yang membimbing saya untuk lanjut S1. Jadi mungkin itu perjuangannya. Akhirnya saya tidak diterima di ISI, saya down. Habis itu saya balik ke sini membesarkan nama Kreasi Santri Banyu-Anyar, bikin kaset apa segala, bikin album. Setelah itu saya ditelepon oleh kawan saya, orang teater juga, alumni Banyu-Anyar juga. Ya ini kalau mau ini ada peluang nih di UTM kalau mau masuk. Akhirnya saya didaftarkan dia, saya sudah tidak peduli. Diterima iya, nggak diterima iya. Ternyata takdir saya itu diterima di UTM. Di UTM itu beasiswa? Di UTM itu saya beasiswa bidik misi. Kalau sekarang itu menjadi beasiswa KIP istilahnya. Ya, kuliah itu ya. Jadi di UTM ini bisa dikatakan bukan tujuan dan bukan pilihan. Betul. Dan tidak pernah ada di kepala saya akan kuliah di UTM. Alhamdulillah saya diterima di Fakultas Keislaman jurusan Hukum Bisnis Syariah. Lah itu kenapa pilih hukum Bisnis syariah ya? Ya, bisnis syariah. Sebenarnya saya tidak tahu kok saya didaftarkan hukum bisnis syariah. Mungkin karena syariahnya, kemudian di sini SMA Tafid, saya lulusan SMA Tafid, sama kawan saya itu saya didaftarkan yang ada syariahnya. Berarti ini bukan keinginan sampean, bukan tujuan. Ya, bukan tujuan. Tapi karena sudah didaftarkan di fakultas, di program atau jurusan ini, diambil saja. Yang penting diterima gitu. Ya, yang penting diterima. Terus kemudian saya terus berjuang untuk bagaimana menyesuaikan kemampuan saya ini. Dan ternyata apa yang diajarkan di kelas saya itu, di prodi saya itu justru banyak diajarkan di SMA Tafid. Jadi teman-teman SMA Tafid, adik-adik semuanya, kalian nggak usah khawatir. Kalau di kampus itu kalian ketemu dengan fakultas syariah, ekonomi syariah, hukum bisnis syariah, atau yang syariah-syariah yang lain, insya Allah di sini sudah diajarkan banyak. Karena memang di sini kurikulumnya sedikit banyak menganut kurikulum Timur Tengah. Betul. Selain background kita memang juga pesantren kan? Ya, betul, termasuk saya dapat pelajaran ilmu hadis sama ulumul Quran ya. Kebetulan Ustadz Badrut yang mengajar dulu kan. Jadi Ustadz Badrut ngajarin Ibanatul Ahkam. Jadi pada saat di sini saya benar-benar tidak paham tuh Ibanatul Ahkam seperti apa hadisnya dan segalanya. Tapi nyampe kampus ternyata itu sangat dibutuhkan Ibanatul Ahkam, termasuk hadis-hadis, cara mengetahui ini hadis mutawatir, hadis ahad dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya masih aktif dan mendominasi di kelas. Oh, alhamdulillah. Ya. Ini kan jurusan hukum ya, hukum bisnis syariah, bukan bidangnya. Ustadz Jailani, saya tahu Ustadz Jailani ini selama kehidupan di pesantren lebih kepada teater atau anggaplah kita seni. Kalau seni disuruh masuk seni atau sekolah mungkin lebih pengen masuk seni kan. Betul. Jadi maklum saja down ketika tidak diterima di Universitas Seni Indonesia. Lah bagaimana cara beradaptasi, sedangkan ini bukan bidang kita. Meskipun kalau landasan sudah ada di syariahnya ya. Betul. Jadi begini, sebenarnya kalau santri pasti melakukan inilah istilahnya. Saya tuh percaya saja kalau ini adalah petunjuk dari Tuhan. Jadi mungkin ya kalau saya keterima di sini akan mengalami hal-hal yang mungkin diri saya tidak mampu, yang pertama, kemudian moralitas saya ini dan lain sebagainya lah. Artinya tidak baik untuk saya. Makanya kenapa saya diterima di Fakultas Keislaman di jurusan Hukum Bisnis Syariah. Itu mungkin salah satu karena saya sudah ada basic agama ya. Pengetahuan walaupun masih sedikit sekali, tapi itu menjadi dasar saya mengembangkan potensi diri saya, kualitas diri saya
untuk terus berkembang di kampus. Dan itu mungkin salah satu alasannya Tuhan memberikan petunjuk sehingga saya tidak diterima di sini, bikin down. Saya sudah tidak tahu mau masuk jurusan apa, didaftarin oleh teman saya sendiri. Akhirnya saya digerakkan oleh Tuhan. Kawan saya mungkin yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengklik jurusan hukum syariah itu. Artinya berdamai dengan takdir. Betul. Berusaha menerima takdir ini, mungkin ini yang terbaik ya. Ya begini sebenarnya. Ada banyak kampus, teman-teman di kampus itu yang katanya nyasar kayak apa, kayak sebenarnya salah jurusan kayak. Nah, saya sering nemu itu. Salah jurusan dan sebenarnya tidak begitulah. Artinya yang merasa salah jurusan itu pasti dia tidak mau mengembangkan potensi dalam dirinya. Karena salah jurusan dan lain-lain. Ya kalau memang salah jurusan pindah aja, tidak usah repot-repot. Karena kalau seseorang merasa salah jurusan, dipaksa ya begitu jadinya, adanya ngomel-ngomel nggak sesuai ini itu. Kalau saya banyak sebenarnya yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Cuman saya mencoba untuk mengadaptasi aja, beradaptasi dengan saya harus bergelut lagi dengan kitab. Padahal saya sudah tidak mau belajar kitab. Prinsip saya kalau kuliah saya sudah tidak mau belajar kitab. Karena di pesantren sudah. Bayangkan, satu hari kalau di SMA Tahfidz dulu ada 6 mata pelajaran. Iya, mata pelajaran. 3-nya kitab, 3-nya umum. 3-nya kitab itu Sofatul Tafasir, tebelnya segini. Iya. Itu wah Ibadatul Ahkam. Belum lagi di pesantren. Jadi hampir belajar kitab lagi, tapi akhirnya ternyata saya justru di kuliah itu malah memberikan pelajaran ke teman-teman, bukan memberikan pelajaran ya, saling membimbing lah dengan teman-teman. Inilah yang dimaksud, sharing dengan teman, diskusi dan lain sebagainya. Karena maba itu Ustadz, saya ikut 9 organisasi. Ini sebenarnya cerita penting juga untuk calon-calon mahasiswa, bahwa apabila kalian di kampus, adik-adik SMA Tahfidz yang di kampus, kalian harus ikut organisasi. Jadi organisasi itu menurut saya wajib hukumnya. Apabila tidak ikut organisasi, menyesal kalian pasti. Menyesal, saya rasa suatu saat akan menyesal. Karena di organisasi itu kita betul-betul mengetahui, betul-betul belajar manajemen, betul-betul belajar memanusiakan manusia, betul-betul mengasah potensi. Betul, perannya sangat besar. Apalagi saya kan orang tidak mampu, Ustadz. Jadi saya makan pun tuh tidak ada dulu. 2 hari sulit gitu. Bukan hanya sulit, tidak ada. Satu hari kadang nggak makan sama sekali. 2 hari makan 1 kali. Jadi bukan 1 hari makan 2 kali, tapi kebaliknya 2 hari makan 1 kali. Makanya selesai semester pertama saya sakit TBC 6 bulan. Dan itu merupakan, saya memang mau berjuang ya dari awal. Pokoknya saya mau, kalaupun mati, ya kan kurus banget dulu, mau jalan aja 2 langkah sudah nafas ya. Jadi terengah-engah. Saya kalau mau mati di kampus itu akan lebih mulia, terhormat dan mulia, dan dianggap mati syahid. Ya, karena menuntut ilmu. Ya? Betul, daripada saya mati sia-sia di rumah karena kesakitan apa segala halnya. Jadi saya berjuang aja. Orang tua saya nggak tahu kalau saya sakit. Saya berjuang ke dokter dengan kawan saya, kebetulan juga satu angkatan dengan kawan saya ke dokter. Ya, itu berdua itu aja. Dokter, pengobatan terus selama 6 bulan. Nah, setelah itu alhamdulillah. Dan ini kebetulan dulu pada saat di kelas itu banyak teman-teman yang takut ditanya kan. Jadi ya pada saat takut ditanya, saya minta ya ada uang makan lah, nanti saya nggak nanya. Karena di kelas itu saya suka diskusi memang. Bahkan saya sampaikan, bahkan di kelas saya salah itu tidak ada masalah, karena kebenaran itu timbul karena akibat kesalahan. Jadi dari kesalahan-kesalahan itu yang kita belajar. Betul. Jadi selama di kampus ikut organisasi apa saja. Dan saya dengar Ustadz Jailan ini pernah jadi presma. Ya, sebenarnya kalau di kampus itu saya ikut yang paling dominasi itu dulu teater ya, UKM Seni Nanggala. Kemudian saya ikut juga UKM Tahfidz, itu khusus para penghafal Al-Quran, baik yang sudah menghafal atau mau menghafal. Proses menghafal. Dari di SMA Tahfidz di UKM Ihfad saya ngajar tartil apa dan segalanya, sama nerima setoran. Terus di fakultas yang lebih banyak di fakultas kayak UKM Bahasa Arab dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sih yang menjadi modal ya, menjadi modal
saya berkreasi terus di kampus, dikenal oleh teman-teman mahasiswa dan berani menjalankan diri sebagai calon presiden mahasiswa gitu. Itu mungkin salah satu kunci sukses jadi Presma. Mungkin ada kunci-kunci yang lain. Ini kan menjadi Presma tentu tantangan yang besar dan ini tidak mudah karena kampus sebesar UTM 20.000 mahasiswa. 20.000 mahasiswa. Apakah main money politik? Mungkin bisa dibagi timnya dan ini menjadi pandangan buat teman-teman, referensi. Mungkin ada yang minat jadi Presma meneruskan Ustadz Jailani. Iya, semua mahasiswa itu mestinya harus minat semua untuk jadi pemimpin. Karena menjadi pemimpin itu kita bisa mengembangkan pahala kita di luar kebiasaan, di luar ibadah, di luar ubudiyah. Jadi dari kata Ustadz Somad itu kan dari bolpen kita, dari ini kita. Kebijakan. Bagaimana caranya? Sebenarnya simpel saja sih. Saya di organisasi memang di 9 organisasi saya itu di Maba itu saya benar-benar aktif. Saya benar-benar termasuk saya ketua angkatan di Fakultas Keislaman. Jadi di situ saya aktif betul tuh. Dan beberapa organisasi juga saya aktif betul. Jadi dikenal oleh teman-teman yang di luar fakultas saya. Dan saya mahasiswa pertama di fakultas saya yang jadi presiden Presma. Ya, betul. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya saya masih ingat pesan Kiai bahwa apapun yang kalian kerjakan itu jangan sampai lupa pada Tuhan. Artinya yang perjuangan saya ini tetap berpegang pada takdir Tuhan. Pada takdir Tuhan, bahwa bagaimanapun tetap takdir Tuhan. Walaupun saya sepintar apapun, kalau Tuhan tidak menghendaki, maka tidak bisa saya melakukan apapun. Dan pada saat itu, sebelum saya berani mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa, kan diminta sama teman-teman di fakultas saya. Kemudian saya istihoro dulu, minta petunjuk sama Tuhan. Niat awal berarti bukan dari... Bukan. Berarti permintaan dari teman-teman. Iya. Kalau niat pada saat maba, saya pengen jadi Presma. Tapi kalau maba itu kan hilang seketika itu. Semangatnya masih menggebu-gebu. Betul. Jadi tidak pernah ada kepikiran mau jadi presiden mahasiswa karena begitu sulitnya. Ada 20.000, masa saya bisa meyakinkan setidaknya 10.000 lah. Tidak mungkin rasanya kan. Tapi ternyata saya diminta untuk jadi presiden mahasiswa. Padahal saya masih cuma ketua UKM. Biasanya yang jadi presiden mahasiswa mantan gubernur fakultas. Saya cuma mantan ketua UKM. Tapi saya yakin karena setiap saya mau jadi ketua, saya selalu yakin kalau saya mau harus jadi. Makanya saya baca dulu peluang, semua saya baca apa yang akan terjadi. Analisis dan lain semuanya saya baca semuanya. Setelah itu saya istihoro dan istihoronya bagus, sudah. Saya cuman setiap kali ini sholat saya selalu membaca Al-Quran saja. Jadi saya khususkan aja kepada seluruh mahasiswa. Jadi balik lagi kunci suksesnya. Balik lagi kepada Al-Quran karena saya masih yakin sampai sekarang bahwa Al-Quran itu memang penuh dengan keajaiban dan bahkan sampai saat ini saya profesi sebagai pengacara pun masih menggunakan cara-cara Al-Quran untuk menurut saya menjadi jalan sukses begitu. Jadi tetap berpegang teguh pada Al-Quran. Pokoknya Al-Quran terus. Termasuk mengkhususkan ke seluruh mahasiswa ternyata betul, ternyata banyak sekali keanehan-keanehan yang tidak bisa saya ungkap di sini pada saat pemilihan presiden mahasiswa lika-likunya yang tidak bisa saya ungkapkan di sini. Tapi betul-betul keajaiban itu datang yang menurut saya tidak mungkin bisa saya lakukan menurut akal gitu. Di luar nalar. Betul. Tahun berapa jadi presiden mahasiswa di UTM? Saya jadi presiden mahasiswa itu tahun 2019. 19. Ya. 19-20. Betul. Memang dari maba itu Ustadz, maba saya jadi ketua angkatan. Dan setiap diklat, kan saya orangnya memang aktif ya. Suka aktif banget saya itu. Bahkan di SMA tapi saya paling aktif. Cuma masuk kelasnya aja saya nggak aktif. Tapi kalau disuruh lebih suka berorganisasi. Betul. Jadi organisatoris berarti. Pada saat maba di ospek universitas saya terbaik, ospek fakultas saya terbaik, ospek prodi saya terbaik, di semua diklat-diklat yang saya ikuti saya terbaik. Nah, jadi ketua angkatan. Hampir semua organisasi saya jadi ketua angkatan, cuman ada satu yang saya jadi ketua angkatan saja di fakultas saya, di jurusan saya. Setelah itu ternyata di semester 1 jadi ketua angkatan, semester 3 saya jadi ketua pelaksana temu teater nasional. Jadi yang kelasnya sudah nasional, teater-teater se-Indonesia. Nah, di situ saya naik pesawat pertama kali. Naik pesawat keliling-keliling Indonesia untuk mengetahui bagaimana
kebudayaan, lika-liku teater di seluruh Nusantara ini, di seluruh Nusantara ini. Kemudian semester 6, semester 7, semester 5 saya jadi ketua UKM Seni Nanggala teater. Dan semester 8 saya jadi presiden mahasiswa. Berarti sebelum jadi presiden mahasiswa sudah menjadi beberapa ketua atau pimpinan di UKM dan sejenisnya ya? Ya, betul begitu. Yang menarik, saya ingin berlanjut karena tentang kehidupan kampusnya kurang lebih sudah kita dapatkan informasinya, dan mungkin ini juga menjadi tambahan wawasan, tambahan motivasi untuk kita. Sekarang tentang pekerjaannya, jadi advokat. Oke. Jadi begini dulu, pada saat saya lulus, saya pikiran saya begini. Jadi ini juga pelajaran bagi teman-teman semuanya ya, bahwa apabila, ini kata dosen saya, Jailani, kamu ini aktivis. Jadi setelah lulus, ataupun bahkan pada saat kamu masih jadi mahasiswa, tapi yang paling penting adalah pada saat lulus, itu kamu harus bisa membedakan antara aktivis dengan yang bukan aktivis. Jangan sampai mencemarkan nama baik aktivis. Maksudnya bagaimana? Kalau kamu sama dengan yang bukan aktivis, terus siapa yang mau jadi aktivis? Jadi kamu harus sukses. Kamu ke depan harus sukses. Itu kata dosen saya. Nah, jadi itu yang saya presiden mahasiswa. Saya tidak mungkin lah. Berarti kemudian membawa nama besar Presma. Betul, membawa nama besar aktivis. Nah, tidak mungkin lah saya kemudian menjadi pengangguran apa segala. Akhirnya dari saking bingungnya saya mau kemana, sebelum yudisium saya berangkat ke Jakarta. Nyari. Waktu itu masih sebelum corona ya. Iya. Saya nyari senior kemana. Akhirnya di Jakarta udah nggak nemu apa-apa, udah bingung. Akhirnya pulanglah ke Sumeneb. Di Sumeneb, alhamdulillah saya ketemu senior dia seorang advokat, yaitu Mas Kamarullah, juga alumni di Fakultas Hukum UTM. Nah, di situ saya diarahkan untuk menjadi seorang advokat. Dan di tahun itu juga saya daftar, ikut ujian, ikut PKPA, ikut ujian karena umur saya sudah 27 waktu itu. Karena saya kuliahnya udah tua juga, umur 22 ya. Betul, jadi akhirnya saya di tahun itu juga bisa melaksanakan sumpah advokat. Dan kebetulan skripsi saya itu tentang advokat. Padahal di otak saya itu tidak pernah terfikirkan nanti saya jadi advokat, tidak ada. Pengacara ya. Paling saya yang dipikiran saya jadi politikus. Karena kan kalau di mana-mana kalau presiden mahasiswa mesti ini ke politikus, cuma saya pikir politikus kurang oke lah. Ya karena sudah berhasil memimpin demokrasi di ranah kampus. Betul. Mungkin juga bisa diteruskan di tingkat kabupaten. Ya. Jadi saya satu tahun setengah magang. Terus saya juga jadi advokat di situ membantu. Akhirnya saya menikah. Saya masih LDR dengan suami saya. Istri saya di Mojokerto, saya ada di Sumeneb, masih LDR. Nah, karena kebetulan ada kendala yang tidak bisa saya hindari, kami harus bersama. Maksudnya kami harus di Mojokerto, bukan harus bersama, kami harus di Mojokerto karena kebetulan rumah tidak boleh ditinggalkan. Ada yang sakit soalnya. Nah, saya di Mojokerto dan saya membangun kantor di situ. Masih tetap LBH masih ikut di Sumeneb. Saya taruh di sana karena sampai kapanpun itu baju saya, sampai kapanpun saya tidak akan pernah melepas lembaga bantuan hukum itu, LBH Madani Putra itu. Karena pertama yang menerima. Betul. Saya benar-benar belajar tentang advokat di situ. Nah, mulai dari bulan September sampai bulan Januari saya tidak dapat klien. Udah kayak orang bingung sekali saya waktu itu ya. Sampai mau jualan nasi goreng, pas awal di Mojokerto. Jual nasi goreng, jual sate, sudah review semuanya. Udah nyoba juga begini, udah enak dan lain sebagainya, siap jualan udah ini. Ternyata di bulan Februari saya dapat klien. Satu perceraian, dapat klien lagi, dapat klien lagi, dan di situ terus terus berkembang. Banyak, satu bulan bisa 3-4 klien saya itu waktu itu. Sampai bulan Mei. Nah, bulan Mei saya dapat klien perusahaan pertama kali waktu itu di Jawa Timur. Saya ajak kawan saya orang Makassar. Makanya ikut aku kamu. Kan kebetulan dia S2-nya Hukum Perdagangan Internasional. Namanya itu Adi Kurniawan. Ya, Hukum Perdagangan Internasional UI, saya Hukum Bisnis UB. Jadi satu letting kita. Itu teman teater. Teman diskusi. Ternyata dibawa ke Jawa Timur, dia seminggu di rumah.
dengan saya karena masih baru, sama-sama advokat baru. Advokat baru. Ternyata gagal, nggak deal. Antara harga dengan ini nggak sama. Akhirnya kita lepas, nggak deal. Dia ke Jakarta. Setelah itu 6 bulan setelah dia di Jakarta, saya ditelepon, Jai, kamu ikut saya. Saya dapat klien juga perusahaan ini. Nah, kemarin kamu ngajak aku, sekarang aku ngajak kamu. Siap, Jong. Saya mau belajar aja, nggak usah dibayar, saya bilang. Karena terus terang saya masih benar-benar mau belajar betul itu, bukan bukan mengerayu apa segala halnya lah. Itu benar-benar pengen belajar ke kawan saya Wawan itu. Akhirnya saya banyak mendapatkan pelajaran di situ. Wawasan dan ilmu ya. Sangat-sangat banyak sekali. Pengalaman. Selain banyak dapat di LBH, saya juga dapat banyak karena kan perusahaan nih. Nah, jadi bahkan hampir saya tidurnya cuma 4 jam. Selain itu saya sudah ngerjain segala hal. Nah, saya dapat klien sebagai lawyer tim PKPU misalkan, kepailitan. Nah, itu emang cita-cita saya kan, saya pengen ngawal PKPU. Akhirnya saya ngawal PKPU 2 kali dan menang misalkan, dapat sukses fee, dapat lawyer fee apa segala halnya. Di situ saya banyak belajar manajemen, bagaimana mengelola kantor hukum. Sampai saat ini alhamdulillah, karena saya tidak mau nanti besar di Jakarta kemudian pulang ke Jawa Timur tidak ada relasi, maka saya pulanglah ke Jawa Timur hanya untuk membangun relasi dari bawah di Jawa Timur ini. Sebenarnya sampai sekarang masih diajak di Jakarta, cuman saya pengennya besar di Jawa Timur karena rumah saya di Jawa Timur. Iya, tempat bulannya. Kalau kasus selama jadi avokat, kasus terbesar yang ditangani Ustadz Jai itu kasus apa? Sebenarnya kalau boleh tahu ini. Kalau saya menganggap semua kasus itu sama lah. Sama. Tidak ada besar yang tidak ada kecil. Bahkan walaupun perceraian bagi saya, karena bagi klien saya itu besar. Walaupun bagi kita cuma perceraian. Tidak, bagi klien saya itu besar. Jadi jangan sampai seorang advokat menganggap ini klien kecil, ini kasus kecil, ini kasus besar. Jangan. Karena bayangkan klien sampai menggunakan lawyer karena dia sudah benar-benar tidak mampu. Artinya ini betul-betul serius masalah ini. Artinya itu besar sekali. Nah, cuma kalau yang dianggap agak rumit, agak rumit mungkin memang yang di perusahaan, yang mengawal perusahaan PKPU dan lain sebagainya. Karena PKPU itu merupakan kasus bergengsi lah istilahnya dengan perusahaan. Kebetulan memang jurusan saya kan hukum bisnis, memang mau fokus di bidang perusahaan, di hukum perusahaan. Jadi banyak sekali sih sebenarnya. Saya justru yang saya anggap kasus besar adalah kasus-kasus yang orang-orang yang tidak mampu. Karena besar sekali itu pengorbanannya yang besar. Pengorbanannya yang besar. Karena banyak sekali ini masyarakat yang meminta bantuan hukum dan dia tidak mampu. Ada yang tidak pakai Artinya sendal. tidak mampu membayar. Betul, tidak mampu membayar. Ada yang nggak pakai sendal. Di situ, ya Allah. Jadi saya ingat orang tua saya. Bagaimana kalau itu orang tua saya? Bayangkan ke kantor saya dia tidak pakai sendal, dia mohon-mohon supaya dibantu. Jadi tidak mungkin saya menolak itu. Selain memang profesi saya tidak boleh menolak klien, tapi hati saya terketuk untuk wajib menolong orang ini. Dan banyak sekali ada prodeo dan pro bono yang saya tangani. Makanya saya senang membantu masyarakat itu. Termasuk di IKTAP, saya kan jadi IKTAP itu Ikatan Keluarga Alumni SMA Tafid ya. Tafid Banyuanyar. Itu saya jadi bagian legal, bagian hukum. Jadi barangkali nanti ada teman-teman alumni SMA Tafid butuh yang bantuan tersandung hukum, butuh bantuan hukum. Silakan. Tapi semoga tidak ada ya. Iya, semoga tidak ada. Tapi kalaupun ada, insya Allah akan kami bantu. Saya senang membantu karena bagi saya itu adalah zakat profesi saya. Jadi saya tidak bisa ngasih uang, tapi profesi saya yang mungkin berzakat. Jihad profesi juga. Betul. Apalah namanya itu, yang penting itu merupakan amal akhirat saya lah istilahnya. Karena jangan sampai cuma uang saja yang dicari, orientasinya. Jadi harus tetap apalagi kita sebagai profesi yang terhormat, profesi Nobel kan. Jadi menjunjung tinggi rasa hormat kemanusiaan itu, kehormatan sebagai manusia misalkan. Ini sekarang ini saya lagi mengawal kasus orang tua mau dipolisikan oleh anaknya. Masalahnya apa itu? Masalahnya itu rumah orang tuanya, rumah orang tuanya itu. Ini belum waris nih, rumah orang tuanya mau dikuasai, mau dijual ke orang dan orang tuanya mau diusir. Pergi dari rumah, kalau tidak pergi saya akan eksekusi melalui polisi. Nah, di situ terketuk hati saya. Mau sampai kapanpun saya kejar seorang, sampai dia harus berlutut ke hadapan orang tuanya, sampai kapanpun.
Berarti masih proses sekarang, Bro. Masih proses, ya, masih dalam tahap mediasi dengan berbagai elemen, dengan berbagai pihak yang membantu dia, termasuk dengan notarisnya, apa segala. Sedang saya proses semuanya, dan semoga ini kan soal moralitas kan, soal kemanusiaan, tidak mungkin lah. Dan bahkan semua orang di Indonesia, bahkan narapidana pun tidak akan pernah berpikir seperti itu kalau masih normal. Iya. Namanya orang tua sendiri bukannya dipayungi, bukan dikasih rumah, malah rumahnya mau diambil dan disuruh pergi, tidak tahu pergi kemana, dibiarkan mau kemana terserah. Itu yang sangat mengetuk hati. Artinya air susu dibalas dengan air tuba. Kurang lebih seperti itu. Ya, betul. Ada pandangan menurut saya ini agak negatif tentang pengacara. Kadang orang menganggap pengacara ini membela yang bayar, tidak membela yang benar. Yang penting dia bayar, akan dibela terus. Betul. Dan kadang kasus-kasus kan tidak selamanya orang itu benar dan salah. Betul. Kadang ada yang sama-sama benar, atau memang benar-benar salah ini, tapi karena dia bayar, Ya. Jadi pengacara begini, tanggapannya gimana? saya kasih contoh aja. Jadi biar langsung bisa dianalisis sendiri oleh orang-orang yang mengatakan pengacara membela yang salah. Ya. Oke, misalkan Ustadz Rojul mengatakan pengacara itu membela yang salah. Udah, stop. Nah, suatu saat, ini kan pengacara sudah pasti kan membela yang salah. Suatu saat Ustadz Rojul ada masalah hukum. Misalkan Ustadz Rojul dipukul orang atau dilukai orang atau dicuri mobilnya, motornya atau segala halnya yang bentuk kriminal lah. Iya. Ustadz Rojul karena dia merasa tidak mampu pakai pengacara, berarti Ustadz Rojul salah. Kan pengacara membela yang salah. Jadi pada pokoknya pengacara itu, kita itu sebagai pengacara bukan membela yang salah ataupun membela yang benar. Yang membenarkan dan menyalahkan itu cuma Tuhan dengan hakim. Karena hakim itu adalah tangan kanan Tuhan. Jadi salah kalau kita berpikir pengacara itu membela yang salah. Justru pengacara itu meluruskan undang-undang. Ini yang semestinya aturannya begini, ya itu yang harus dijalankan. Jangan sampai misalkan dia cuma pemakai kemudian didelik sebagai delik pengedar. Nah, itu kan beda hukumannya. Beda hukumannya. Betul. Juga. Jadi sanksinya beda ya. Jadi jangan inilah. Pengacara membela yang baik itu pasti. Karena pekerjaan kita itu di situ. Dapat uang dari mana pengacara kalau tidak membela yang bayar? Kamu berani membayar, saya bela. Ini kalau bicara profesionalitas. Ya. Tapi kan kadang kita selain profesional seperti kalau saya ya. Kalau saya menggunakan profesionalitas saya kepada orang-orang yang kaya di atas rata-rata kemampuannya. Tapi kalau ke orang-orang yang tidak mampu, ya jangan profesional aja, menggunakan hati nurani juga. Hati nurani. Nah, kadang yang penting ada uang ongkosnya. Kadang gratis, seutuhnya gratis. Ya, ada prodio, ada pro bono. Kalau prodio itu dia masih ada lah uang-uang kayak pendaftaran apa segala hal dibayar sendiri. Tapi kalau pro bono udah free, se-free-nya gitu. Jadi pengacara membela yang baik itu jelas karena di situ pekerjaannya. Ya, sama juga kepala sekolah atau membayar guru karena itu profesinya. Mendapat uang dari mana kalau enggak di situ. Sama dengan pekerja-pekerja yang lain begitu. Karyawan-karyawan yang lain di pabrik juga dibayar oleh pengusaha. Jadi tidak ada kata-kata itu, sebenarnya kata-kata yang positif tapi dinegatifkan. Kenapa kok muncul pengacara membela yang salah? Karena dia kalah. Kalah itu dianggap salah. Setiap kekalahan pasti dianggap salah, padahal tidak. Kalah itu belum tentu salah. Dia cuma tidak bisa membuktikan. Ya mungkin buktinya kurang. Betul. Nah di situ kelalaian masyarakat, kayak contoh beli rumah dengan kepercayaan, oh ini sudah saudaraku, saudaranya nakal, dijual ini. Akte notarisnya belum dipindah tangan. Betul. Ya menggunakan kepercayaan akhirnya membela yang salah. Ya tidak. Soalnya saya pernah membela orang yang dianggap salah dan saya juga merasa orang ini salah. Ternyata di fakta persidangan dia benar. Contoh, dia katanya dia pernah klien saya ya, dia tidak punya apa-apa tapi mengklaim rumah orang itu adalah hartanya. Ternyata dapat dibuktikan kalau dia adalah ahli waris dan dia dulu cuma ditolong oleh kakeknya si ahli waris ini. Ya. Untuk menempati rumah itu. Betul, kan sudah lama kan dianggap itu rumahnya si lawan saya kan, lawan klien saya. Ternyata di fakta persidangan itu betul. Nah, ternyata ini ahli warisnya dan bisa kita buktikan. Nah, siapa yang benar? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Hakim yang membenarkan, yang menyalahkan atau yang menentukan Yang menentukan penerapan hukumnya ini
diterima atau ditolak atau seperti apa itu hakim. Kita tidak mau tahu apa-apa soal itu. Kita pengacara hanya membela haknya klien. Yang kita bela haknya, bukan salah benarnya, haknya. Setiap orang yang dituduh bersalah itu punya hak untuk menyatakan dirinya atau membela dirinya kalau saya tidak bersalah. Itu yang kita dukung, baik tindak pidana, perdata ataupun hal lainnya. Jadi kita membela haknya loh ya, bukan membela, tapi kita membela haknya lah, istilahnya, bukan membela salah benarnya. Terima kasih atas penjelasannya, ini sudah panjang lebar. Pertama tentang perjalanan Ustadz Jailani di kampus, bagaimana berorganisasi, dan terakhir ditutup dengan profesinya sebagai advokat. Dan ini juga bisa saya katakan sebagai salah satu alumni SMA Tahfidz yang sukses gitu. Karena SMA Tahfidz ini berdiri kurang lebih 2006 ya. Jadi alumninya masih beberapa orang saja. Kalau alumni Banyuanyar secara keseluruhan yang jadi advokat tentu sudah banyak ya. Yang senior-senior, semoga ini menjadi awal yang baik sehingga banyak-banyak alumni, terutama alumni SMA Tahfidz yang mereka memiliki background Al-Quran, bisa terjun di ranah-ranah di luar tentang Al-Quranan. Di ranah seperti Ustadz Jailani, di advokat, sehingga walaupun kerja di bidang hukum masih ada hati nurani yang dibekali dengan Al-Quran sehingga tidak melihat semuanya tentang materi gitu. Ya, terima kasih atas waktunya Ustadz Jailani. Ya, saya juga berterima kasih karena diundang ke SMA Tahfidz. Ini suatu kebanggaan saya lah. Jadi diundang mengisi materi ya teman-teman, mengisi materi tentang motivasi. Walaupun bagi saya itu bukan motivasi, tapi mungkin jadi motivasi buat teman-teman. Semoga jadi motivasi buat teman-teman semuanya. Dan saya diundang ke podcast ini, saya sangat berterima kasih bisa sharing dengan Ustadz Rojul dan pengurus di SMA Tahfidz ini, pengelola di SMA Tahfidz. Saya sangat berterima kasih karena saya dari dulu memang pengen mengabdi ke SMA Tahfidz, cuma persoalan jarak dan waktu. Semoga kedepannya saya masih dibutuhkan oleh SMA Tahfidz sehingga saya masih bisa mengabdi ke pondok saya tercinta ini. Ya, apalagi sekarang sudah ada ikatan keluarganya. Tujuan itu untuk merekatkan alumni kepada sekolah dan sekolah kepada alumni gitu. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat kembali ke Mojokerto. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Ya, saya juga terima kasih Ustadz Rojul.